Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Syarhul Usuli Tsalatsah. Dan sekarang kita sampai pada perkataan penulis rahimahullah ta'ala, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ya, yang enggak tahu terjemahnya diterjemahkan, karena untuk matanya itu dia sudah berharokat. Mungkin nanti diperbaiki apabila harokatnya keliru ya. Di situ berkata penulis rahimahullah ta'ala, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah, semoga Allah membimbingmu untuk mengerjakan ketaatan kepadanya. Maka ini adalah doa dari penulis rahimahullah ta'ala. Kemudian apa kata penulis? Annal hanifiyata millata Ibrahim. Annal hanifiyah, bahwasanya hanifiyah, agama Ibrahim itu adalah an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. An ta'budallaha wahdah, engkau beribadah kepada Allah semata. Wahdah apa artinya? Semata ya. Mukhlishan lahuddina, dalam keadaan ikhlas dalam mengerjakan ibadah kepadanya. Din di situ juga dapat bermakna ibadah ya, dalam keadaan ikhlas dalam mengerjakan ibadah kepadanya. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Dan oleh karena itu Allah memerintahkan semua manusia. Amara ya'muru apa? Memerintahkan. Wa khalaqahum laha, dan Allah menciptakan mereka karenanya, yaitu karena ibadah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Wa ma'na ya'budun yuwahhiduni, dan makna ya'budun di situ adalah yaitu yuwahhiduni, mengesakanku. Jadi makna dari liya'budun itu adalah mengesakanku. Wa a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhid, dan perintah yang paling agung yang Allah perintahkan adalah tauhid. Wa huwa ifradullahi bil ibadati, tauhid dia adalah mengesahkan Allah dalam beribadah. Ifradullah ya, mengesahkan Allah bil ibadah, dalam beribadah. Wa a'zamu ma naha anhu asyirku, dan larangan yang paling besar yang Allah larang darinya adalah syirik. Dan syirik dia adalah wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, dia adalah beribadah ya, dakwah, berdoa. Maksudnya apa? Dia mencakup doa, ibadah dan doa masalah. Ya, dia berdoa, beribadah kepada selain Allah bersama Allah, yang menduakan Allah. Wad dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah oleh kalian Allah dan janganlah kalian mensyirikannya dengan sesuatu apapun, yaitu matannya ya.
Perhatikan di sini. Kita akan masuk ke dalam syarahnya. Berkata Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, ya, dari perkataan penulis, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah, tadi apa arsyada? Membimbing, ya, memberikan petunjuk. Itu sama dia. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu untuk mengerjakan ketaatan kepadanya. Li ta'atihi, ya, untuk mengerjakan ketaatan. Hi itu kembali kepada siapa? Allah, ya. Li ta'atihi, untuk taat. Hi kepada Allah. Lihat di sini, jama'a rahimahullahu baina ta'limi wad du'a. Penulis rahimahullah ta'ala menggabungkan antara mengajarkan dan mendoakan. Dia mengajarkan murid-muridnya dan juga tidak lupa mendoakan murid-muridnya. Dinasehati dengan lemah lembut, ya, awal-awal. Juga kadang dinasehatinya, ya, penuh dengan kata-kata hikmah, mungkin kalau para ulama. Sambil bercanda, biar diajak santai, nggak tegang, kan? Jadi di sini penulis rahimahullah ta'ala, beliau menggabungkan antara mengajar dan mendoakan. Mendoakan murid-muridnya. Dan antum juga sebagai murid, kita semua sebagai murid pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan kasih sayang penulis rahimahullah ta'ala, menunjukkan kasih sayang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kemudian di sini annal hanifiyata millata Ibrahim, bahwasanya Hanifiyah, agama Ibrahim, dia adalah an ta'budallaha mukhlishan lahuddin, engkau beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas dalam mengerjakan agama, mengerjakan amal soleh, yaitu adalah agama Ibrahim. Jadi agama Ibrahim itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi syirik. Dan wahiyya allati qala Allahu fiha li nabiyhi, dan dia adalah yang Allah Ta'ala berfirman di dalamnya kepada nabinya, yaitu Allah mengatakan, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepadamu, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anittabi' millata Ibrahim hanifa, agar engkau mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Jadi agama Ibrahim itu dia sama seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW pun diperintahkan untuk mengikuti agama Ibrahim. Anittabi' millata Ibrahim, yang lurus, hanifan, ya. Hanif itu kalau kita lihat terjemahannya artinya lurus. Tapi lihat di sini nanti akan dibawakan definisinya. Fal hanifiyatu hiyal millatul lati fiha al-ikhlasu lillahi wa muwalatuhu. Al-millatul lati fiha al-ikhlasu lillahi wa muwalatuhu wa tarkul isyraki bihi subhanah. Hanifiyah, ya, tadi bahwasanya Hanifiyah agama Ibrahim, ya, Hanifiyah dia adalah al-millatul lati fiha al-ikhlasu lillahi wa muwalatuhu. Dia adalah al-millah, agama. Ya, Hanifiyah adalah agama allati fiha, yang di dalam agama tersebut terdapat keikhlasan untuk Allah. Wa muwalatuhu, dan berloyalitas kepada Allah, dekat kepada Allah, cinta kepada Allah, menolong agama Allah. Itu dia Hanifiyah.
Agama yang di dalamnya terdapat keikhlasan kepada Allah dan loyalitas kepadanya. Loyalitas tadi apa aja maksudnya? Dekat, cinta, dan menolong. Wa tarkul isyraki bihi, dan meninggalkan persyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menduakan Allah, tidak menjadikan Allah tandingan. Itu hanifiyah. Kemudian wal hanifu, dan hanif. Ya tadi hanifiyah agama, tapi hanif huwallazi aqbala 'ala Allahi wa a'rada 'amma siwahu wa akhlasa lahul ibadata. Hanif dia adalah huwallazi aqbala 'ala Allah. Dia adalah yang menghadap kepada Allah. Maksudnya apa menghadap kepada Allah? Mengerjakan ibadah-ibadah hanya untuk Allah. Itu makna menghadap. Wa a'rada 'amma siwahu, dan berpaling dari apapun selain Allah Subhanahu wa taala. A'rada apa? Berpaling. A'rada yu'ridu, berpaling. Wa akhlasa lahul ibadata, dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, yaitu hanif. Ya, tadi sama juga dengan hanifiyah. Ikhlas kepada Allah, berloyalitas, meninggalkan kesyirikan. Ya, tadi hanif dia menghadap kepada Allah dan berpaling dari apapun selain Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Ka Ibrahim wa atba'ihi, seperti Ibrahim dan para pengikutnya. Wa hakadzal anbiya'u wa atba'uhum, dan begitu juga para nabi dan para pengikut para nabi. Agama mereka itu adalah mengikhlaskan hanya untuk Allah dan meninggalkan persyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian penulis rahimahullah taala mengatakannya, itu kalau ada dalam kurung 2 seperti itu menunjukkan matan ya. Insyaallah ma'ruf. Matan yang tadi kita baca udahan. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Wa bidzalika, dan oleh karena itu amara Allahu jami'an nas, Allah memerintahkan semua manusia. Wa khalaqahum laha, dan Allah menciptakan mereka karena hal tersebut, yaitu karena agama Ibrahim yang ikhlas hanya untuk Allah dan meninggalkan persyirikan. Yaitu laha, maksudnya apa? Agama Ibrahim yang menyembah kepada Allah semata, ikhlas dalam mengerjakan ibadah. Fa amarahum bit tauhidi wal ikhlasi wa khalaqahum liya'buduhu. Fa amarahum bit tauhidi, maka Allah memerintahkan mereka untuk mentauhidkan, wal ikhlasi, dan ikhlas, yaitu mentauhidkan Allah dan ikhlas hanya untuk Allah. Wa khalaqahum liya'buduhu, dan Allah menciptakan mereka agar mereka beribadah kepadanya. Wa amarahum bi ayya'buduhu wahdahu fi salatihim wa shaumihim wa du'aihim wa khaufihim wa rajaihim wa dhabhihim wa nadhrihim wa ghairi dzalika min anwa'il ibadati. Yaitu wa amarahum ayya'buduhu wahdah, dan Allah amarahum, apa arti amarahum? Memerintahkan mereka bi ayya'buduhu, agar mereka beribadah kepadanya wahdah, semata. Fi salatihim, di dalam salat mereka beribadah hanya untuk Allah, tidak ingin karena dilihat, didengar, dipuji, disanjung, atau bahkan beribadah kepada selain Allah. Salat dia dipersembahkan untuk pohon keramat,
batu keramat, wali, kuburan ini dan sebagainya. Salat hanya untuk Allah. Wa shaumihim, dan puasa mereka. Wa du'aihim, dan doa mereka hanya untuk Allah, meminta hanya kepada Allah. Wa khaufihim, dan takutnya mereka, ya, takut hanya kepada Allah. Dan takut di sini yang dimaksud hanya kepada Allah adalah takut ibadah. Karena takut nanti dia ada perinciannya, ya. Takut ada perinciannya. Ya, inilah gunanya belajar. Enggak setengah-setengah belajar, kan? Karena Allah berfirman, fala takhafuhum wa khafuni. Janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah hanya kepada aku. Ada orang misalnya dia belajar setengah-setengah, cuman tahu, oh kita hanya boleh takut kepada Allah, kan? Ternyata misal Zubair dorong Dimas ke kandang singa, kan? Ya, didorong, Dimas, jangan takut, fala takhafuhum wa khafuni, kata Allah. Jangan takut sama mereka, takutlah ya kepada Allah, gitu. Keliru ini. Atau mungkin ada ular, akhirnya, ayo Dimas cepetan itu ular, anak takut, gitu. Jangan takut, takut aja kepada Allah, gitu. Keliru itu. Karena takut dia ada jenis-jenisnya. Ada nanti takut syirik, takut ibadah, takut hal yang haram, takut tabi'i yang sifatnya tabiat. Nanti itu ada pembahasannya, insyaallah. Wa rajaihim, dan harapan mereka yaitu hanya untuk Allah. Wa dzabaihim, dan sesembelihan mereka hanya untuk Allah. Wa nazarihim, dan nazar mereka hanya untuk Allah. Wa ghairi dzalika min anwa'il ibadati, dan sebagainya dari jenis-jenis ibadah, kulluhu lillah, semuanya hanya untuk Allah. Jangan sekali-kali kita mempersembahkan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat fatal sekali. Nanti akan disebutkan adalah dia itu sebesar-besar dosa, larangan yang paling besar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, dan Rabbmu telah menetapkan agar kalian tidaklah beribadah kecuali iyyahu. Apa arti iyyahu? Kepadanya. Wa qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan Allah berfirman, hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Wa qala subhanahu fa'budillaha mukhlishan lahuddin, sembahlah Allah dalam keadaan ikhlas dalam mengerjakan ibadah. Wa qala subhanahu ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, dan itu nanti insyaallah akan kita bahas dalam tafsir, ya. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian. Ya, ini adalah perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar hambanya beribadah hanya kepada Allah. Mempersembahkan ibadahnya, ibadah apapun itu, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadhil ibadatu hiyallati khalaqalahan nasa. Hadhil ibadatu, ini dia adalah ibadah, hiyallati khalaqalahan nasa, dia adalah yang manusia diciptakan karenanya. Hiyallati khalaqalahan nasa, dia adalah yang Allah menciptakan manusia. Laha, ha itu kembali kemana? Ibadah. Laha yaitu karenanya, yaitu karena ibadah. Khalaqalahan nasa, Allah menciptakan an-nasa manusia, laha karena ibadah. Khalaqalaha as-saqalan, berarti di sini bukan, kalau as-saqalan itu dia menggunakan alif, maka dibacanya khuliqa, ya. Khuliqalaha as-saqalani, agar dia menjadi marfu. Saqalan itu apa? Jin dan manusia. Jin dan manusia diciptakan karenanya, yaitu karena ibadah, agar mengerjakan ibadah.
Wahia, dan ibadah adalah tauhidullahi wa ta'atu awamirihi wajtinabu nawahihi. Ibadah adalah dia tauhidullahi, mengesahkan Allah, wa ta'atu awamirihi, dan mentaati perintah-perintahnya, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi apa ijtinab? Menjauhi. Apa ijtinab Zakaria? Coba dibaca Zakaria ulang. Dari hadhil ibadah tuh. Yang mana Zakaria? Nggak diperhatikan? Iya, nggak diperhatikan. Sambil berdiri. Kum. Coba Gio dibaca ulang hadil ibadatu setelah ayat ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Berarti di situ sekalian saja semuanya khuliqalahan nasu, khuliqalahat tsaqalani, ya, karena khuliqa maka di situ an-nasu dibacanya naibul fa'il. Karena di situ as-tsaqalan. Beda kalau misalnya dia menggunakannya as-tsaqalain, baru kita baca khalaqa. Lanjut, wahia tauhidullah tauhidu awamirihi. Diharakatkan yang nggak tahu tuh. Mudhaf ilaih itu. Ta'atu mudhaf, awamiri mudhaf ilaih. Wajtinabu nawahihi. Wajtinabu nawahihi. Oke, perhatikan. Ya, diharokatkan yang nggak tahu ya. Ya Zakaria, harokatkan. Nanti lama-lama insya Allah bisa. Ana pernah jumpain itu temannya teman Ana. Dia cerita, itu dia temannya bisa baca kitab, tapi nggak pernah belajar nahwu shorof. Bisa baca kitab walaupun nggak pernah belajar nahwu shorof. Kenapa? Karena dia sering praktek. Jadi ketika ustadznya baca, dia harokatkan. Akhirnya dia tahu, oh dia kalau awal tuh dia dhamma. Oh ini kalau misalnya ada sod, waw, mim dibaca saum. Bukan sawama, bukan siwuma, tapi saum. Mungkin kalau orang yang benar-benar awam bisa aja dibaca sawama, bisa aja dibaca suwima, benar gak? Bisa aja. Sum bisa juga sum, sium bisa aja. Tapi karena antum dengar, oh ustaz baca saum, berarti baca saum. Oke, lanjut. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ayyuhiduni fil ibadati, mengesahkanku di dalam beribadah. Wa yakhussuni biha, dan mengkhususkanku dengan ibadah tersebut. Bi fi'lil awamiri wa tarkin nawahi ila ghairi dzalika minal ayati. Ya, bi fi'lil awamiri, dengan mengerjakan perintah-perintahnya, wa tarkin nawahi, dan menjauhi larangan-larangannya, ila ghairi dzalika minal ayati, dan sebagainya dari ayat-ayat. Perhatikan. Wa a'dhamu ma amara Allahu bihi at-tauhidu. Wa a'dhamu ma amarallahu bihi, perintah atau sesuatu yang paling agung yang Allah perintahkan adalah tauhid. Sesuatu yang paling agung yang Allah perintahkan adalah tauhid. Dan tauhid dia adalah di sini kata Syekh
Ifradullahi bil ibadati, mengesahkan Allah dalam beribadah. Itu perintah yang paling agung. Beribadah hanya kepadanya, puasa, salat, doa, dan sebagai dari jenis-jenis ibadah hanya kepada Allah. Fataqsuduhu bil ibadati duna kulli man siwahu. Fataqsuduhu, yaitu maka engkau memaksudkan Allah bil ibadati, dalam beribadah, ya. Duna kulli man siwahu, tanpa setiap apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya mempersembahkan ibadahnya untuk Allah. Fala ta'bud ma'ahu sanaman wala nabiyyan wala malakan wala hajaran wala jinniyan wala ghaira dzalik. Fala ta'bud, maka janganlah engkau beribadah bersamanya kepada patung, dan tidak juga kepada nabi, dan tidak juga kepada malaikat, dan tidak juga kepada batu. Malakan apa? Malaikat. Hajaran apa? Batu, ya. Wala jinniyan, dan tidak juga kepada jin. Jangan menduakan Allah dengan patung, menduakan Allah dengan nabi, malaikat, batu, jin, wala ghaira dzalik, dan sebagainya juga jangan. Karena perintah yang paling agung adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam beribadah. Wa a'dhamu ma naha anhu asyirku, dan sesuatu yang paling agung yang Allah larang darinya adalah syirik. Syirik adalah dosa yang paling besar. Yaitu apa itu syirik? Da'watu ghairihi ma'ahu, berdoa, beribadah ghairihi, kepada selain Allah, ma'ahu, bersama Allah. Ya, menduakan Allah. Dia beribadah kepada selain Allah bersama Allah. Dia beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah, menduakannya berarti. Wa qad qala subhana, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Walau asyraku, jikalau mereka mensyirikkan Allah, menduakan Allah, la habita anhum ma kanu ya'malun, maka akan hancur dari mereka apa yang pernah mereka lakukan. Ini ngerinya kesyirikan. Kita sudah mengerjakan ibadah bertahun-tahun, 10 tahun. Ya, umur antum rata-rata 17, 19. Berarti taruhlah antum sudah beribadah kepada Allah berapa tahun, Azam? 10 tahun. Ya, Azam. Ada yang mungkin dia umur udah 30 tahun, berarti sudah beribadah kepada Allah 20 tahun. Kemudian ketika dia mensyirikkan Allah, cuman 1 menit saja, hancur semua itu ibadah yang ia lakukan bertahun-tahun. Itu ngeri. Binasa langsung. Nggak ada pahalanya, nggak ada ganjarannya. Wa qala subhanahu wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Wa laqad uhiya ilaika, sungguh telah diwahyukan kepadamu. Siapa itu kamu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ilal ladzina min qablik, dan kepada orang-orang yang sebelummu. Lain asyrakta, jikalau engkau mensyirikkan Allah, la yahbatanna amaluk, maka akan benar-benar hancur amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan benar-benar termasuk orang-orang yang merugi. Dan banyak sekali sebenarnya ya dampak buruk, sangat buruk dari dosa syirik. Tapi nggak apa-apa, kita paham kitab saja. Nanti insya Allah itu akan kita lewati kitab-kitab yang lainnya ya. Karena insya Allah nanti setelah ini Qadul Arba, Usul Sittah, nanti silsilah Rasail dijadikan daurah insya Allah. Kasyfus Syubhat, Nawaqidul Islam, Masailul Jahiliyah, Kitabut Tauhid, insya Allah kita ngambil syarahnya Fathul Majid. Ya, akan banyak sekali di situ faedah yang akan kita lalui. Wa fis sahihaini, dan di dalam sahihain. Apa itu sahihain maksudnya? Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dicatat yang dimaksud sahihain yang Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim.
anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyu dzambi a'zam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila. Apa arti su'ila? Ditanya. Ayyu dzambi a'zam. Dosa apa yang paling besar? Lihat di sini. Pertanyaannya para sahabat itu tentang akhirat. Nggak ada tentang perkara dunia, jarang sekali. Nggak pernah ada yang nanya, amalan apa yang bisa kita menjadi orang kaya? Amalan apa biar nanti kita setiap harinya dapat harta berlimpah? Nggak ada itu. Semua pertanyaannya rata-rata tentang akhirat. Karena itu adalah kehidupan kita yang sebenarnya, kekal abadi kita selama-lamanya di sana. Kita tahu kan di Masjid Abad itu setelah kita menyampaikan kajian, banyak sekali fase yang nanti akan kita hadapi setelah kematian. Benar bukan? Dunia ini hanya sementara. Dan para sahabat, mereka adalah orang-orang yang mengetahui tentang hakikat dunia. Oleh karena itu pertanyaan tentang akhirat, ayu dzambi a'dzam, dosa apa yang paling besar? Agar dijauhi. Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Anta ja'ala lillah, engkau menjadikan Allah niddan, tandingan. Wa huwa khalaqaka, dan dia adalah yang menciptakan kamu. Engkau menjadikan Allah tandingan padahal dia yang telah menciptakan kamu. Itu dosa yang paling besar, syirik. Menjadikan Allah tandingan maksudnya apa? Engkau beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada patung, berarti engkau telah menjadikan Allah tandingan dengan patung. Padahal Allah yang telah menciptakan kamu. Beribadah kepada pohon keramat, berarti engkau telah menjadikan Allah tandingan dengan pohon keramat. Padahal Allah yang telah menciptakan kamu. Gitu. Qila thumma ayyu. Kemudian dikatakan apa lagi? Kemudian Rasulullah menjawab, wa an taqtula waladaka khasyata ay yat'ama ma'aka. Wa an taqtula waladaka, yaitu engkau membunuh anakmu, khasyata ay yat'ama ma'aka, karena takut nanti anakmu makan bersamamu, ya takut miskin. Ya, bunuh anaknya karena takut miskin, itu dosa yang besar. Qila thumma ayyu, dikatakan kemudian apa lagi? Qala antuzaniya halilata jarika, engkau berzina kepada istri tetanggamu. Halilah apa? Istri. Ya, halilah apa, Faruk? Dicatat. Faruk, senyumlah. Antum ini cemberut terus. Nanti jangan sampai Ustaz Fahmi ini marah-marah terus lagi ke anak. Tiba-tiba nanti malam itu dia udah beresin koper lagi. Astagfirullah. Mau kemana antum? Mau kabur anda? Jangan, Faruk. Gila antum. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam anna syirka a'zamu dzunubi wa ashadduha wa akhtaruha. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan anna syirka, bahwa syirik itu a'zamu dzunub, dosa yang paling besar. Wa ashadduha, dan yang paling dahsyat. Wa akhtaruha, dan yang paling berbahaya. Tanggung kita selesaikan. Wa fil haditsil akhari, dan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku kabarkan kepada kalian dosa yang paling besar? Ya, unabbiu, ya aku mengabarkan kepada kalian. Nabba yunabbiu, itu mengabarkan. Qulna bala ya Rasulullah, kita katakan iya wahai Rasulullah, tentu kita ingin mendapatkan kabar itu, gitu kan. Qala al-isyraku billah, maka Rasulullah menjawab, yaitu mensyirikkan Allah, itu adalah dosa yang paling besar. Al-haditsu muttafaqun alaih. Fatauhidu huwa ifradullahi bil ibadati. Tauhid dia adalah mengesahkan Allah dalam beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Wasyirku huwa da'watu ghairillahi ma'allahi. Syirik dia adalah da'watu ghairillah. Apa arti da'watu ghairillah? Berdoa, beribadah kepada selain Allah. Ma'allah, bersama Allah, yaitu menduakan Allah berarti kan.
tada'uhu, engkau berdoa kepadanya, au takhafuhu, atau takut kepadanya, au tarjuhu, atau engkau mengharapkan kepadanya, au tazbahu lahu, atau menyembelih kepadanya untuknya, au tanziru lahu, atau engkau bernazar untuknya, au ghairu dzalika min anwa'il ibadati, atau selainnya dari jenis-jenis ibadah, yaitu syirik dia, menduakan Allah. Hadza huwa syirkul akbaru. Dan ini adalah syirik besar ketika seseorang dia berdoa kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, salat, menyembelih, bernazar kepada selain Allah, itu adalah syirik besar. Sawaun kanal mad'u nabiyan aw malakan aw jinniyan aw syajaran aw hajaran aw ghaira dzalik, tetap gak boleh. Itu termasuk syirik besar. Sawaun kanal mad'u nabiyan, sama saja baik yang didoain itu, yang diibadahin itu adalah nabi. Ya didoain maksudnya apa? Berdoa kepadanya ya. Jangan nanti didoain apa lagi, antum salah paham kan? Berdoa kepadanya. Sama saja baik yang sosok kita berdoa kepadanya itu adalah nabi atau malaikat atau jin atau pohon atau batu atau sebagainya, itu dia syirik besar. Walihada qala ta'ala, dan oleh karena ini Allah Ta'ala berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a, dan sembahlah Allah dan janganlah kalian mensyirikannya dengan sesuatu apapun. Dan ini kita bahas ya. Fa syai'an nakiratun fi siyaqin nahyi. Syai'an itu dia nakirah karena tidak ada alnya, benar bukan? Dia bukan isim dhamir, bukan isim syara, isim mausul dan sebagainya. Nakirah dia itu. Fi siyaqin nahyi, dalam konteks larangan. Dalam kaidah usul itu dia kalau nakirah di konteks nahi, fata'ummu kulla syai'in, maka dia mencakup segala sesuatu. Yaitu apa? Sembahlah oleh kalian Allah, janganlah kalian mensyirikannya dengan sesuatu apapun, apapun itu. Baik malaikat, jin, nabi, pohon, batu dan sebagainya, jangan. Wa qala subhanahu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin. Apa artinya? Dalam keadaan ikhlas dalam mengerjakan ibadah. Fa'adhamu ma amarallahu bihi tauhidu, maka sesuatu yang paling besar yang Allah perintahkan adalah apa? Tauhid. Wa huwa ifradullahi bil ibadah. Apa arti ifradullahi bil ibadah? Mengesahkan Allah dalam ifrad, itu mengesahkan ya. Ya, mengesahkan Allah bil ibadah, dalam beribadah. Wa a'dhamu ma naha anhu huwa syirku billahi azza wa jalla kama taqaddama. Wa a'dhamu ma naha Allahu anhu, dan sesuatu yang paling besar yang Allah larang darinya, dia adalah syirik kepada Allah sebagaimana yang telah lalu ya. Jadi perintah yang paling besar adalah tauhid, larangan yang paling besar adalah syirik. Walihada aktsaru subhanahu wa ta'ala fil Qur'ani minal amri bit tauhidi wan nahyi 'anil syirki. Walihada, dan oleh karena ini yang paling banyak yang ada di dalam Al-Qur'an itu adalah minal amri bit tauhid, perintah terhadap tauhid, wan nahyi 'anil syirki, dan larangan dari kesyirikan, itu yang paling banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena tauhid adalah a'dhamu ma amarallahu bih, sesuatu yang paling besar yang Allah perintahkan, dan syirik adalah a'dhamu ma nahallahu an, sesuatu yang paling besar yang Allah larang. Maka ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada al-usulus salasah ya, tentang mengenal Allah. Dan itu pondasi yang pertama. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.